Sejarah perjalanan panjang Honda CBR 150R Thailand ini penuh dengan rintangan karena sering dituduh motor Cina oleh mereka para manusia yang sok tahu. Serta mungkin masih banyak lagi yang saya pun ogah untuk menyebutkannya satu persatu. Ini yang mudah patah, rapuh, dan ringkih. Biru hitam, putih hitam, dan satu edisi Repsol Honda dengan mesin akan otomatis mati. Berikut ini tabel substitusi spare part Honda CBR CBU Thailand. Inilah dia CBR 150R, CBU from Thailand. Ini adalah sebuah motor yang cukup fenomenal pada masanya. Honda CBR 150R generasi pertama, atau lebih dikenal sebagai CBR CBU Thailand atau CBR Old. Mengapa menjadi sebuah motor yang fenomenal? Bagaimana tidak? Sejak kehadirannya pada dekade tahun 2000-an, motor ini merupakan sebuah motor sport yang langsung memikat hati banyak pecinta otomotif di tanah air. Mesin yang bertenaga, stabilitas yang tangguh, desain yang penuh karakter, menjadikan motor ini sebuah inspirasi dalam mengejar performa sejati. Pencapaian kualitas terbaik, ketekunan, inovasi, serta keberanian maksimal dalam bereksistensi. Sebagai motor sport yang menjadi ikonik pada masanya, motor ini adalah simbol prestis dalam sejarah yang tak lekang oleh waktu. Kiprahnya dimulai pada tahun 2002, diperkenalkan pertama kali di Bangkok International Motor Show, Thailand, yang kemudian diekspor ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia dan Filipina, serta beberapa negara di benua Afrika. Maka tak heran motor ini menjadi terlihat eksklusif pada masa itu. CBU adalah completely built up. Dalam konteks Honda CBR generasi pertama ini, didatangkan langsung dari Thailand dalam bentuk utuh dan memiliki kualitas standar pabrik dari negara asal dengan kualitas yang tinggi serta penambahan biaya pajak import, maka tak heran mengapa motor ini harganya sangat mahal. Seperti pepatah lama, ada harga pasti ada rupa, sangat cocok untuk menggambarkan kondisi motor ini pada masanya. Dibanderol dengan harga 30 bahkan hampir 40 juta pada kala itu. Sebuah harga yang fantastis hanya untuk menebus sebuah motor yang berkapasitas 150 cc saja. Tapi bagi sebagian orang, ini bukanlah sekadar motor sport biasa, ini impian mereka. Dari sebuah motor yang menawarkan performa, desain, kasta, dan kualitas yang terbaik, serta sekaligus menjadi pembuka era baru varian Honda CBR 150 cc di Indonesia hingga sekarang ini. Singkat cerita, CBR Old ini memang sudah dipersiapkan sebagai penerus Honda NSR 150cc, yakni sang legenda tampan bermesin 2 tak, yang dimana kiprahnya dimulai pada tahun 94 dan akhirnya stop produksi sekitar tahun 2002 karena beberapa alasan, yakni terkait regulasi emisi, efisiensi, dan perubahan preferensi, yang pada akhirnya Honda memilih fokus mengembangkan motor 4 tak yang lebih sesuai kebutuhan pasar serta regulasi. Dan lahirlah CBR 150cc generasi pertama ini. Sejak pertama kali Honda CBR 150R generasi pertama ini diluncurkan dan diperkenalkan, dalam perjalanan sejarahnya, berawal dari setiap tetes keringat para insinyur dalam meracik dan membangun sang legenda baru hingga jatuh bangun yang tak terhindari. Tantangan dari berbagai aspek teknis dan pasar juga harus dihadapi. Berjuang, bertahan, menyimpan luka dalam perjuangan yang dirasa sangat berat memikul gelar pengganti dari nama besar sang raja, yakni NSR. Di bawah bayang-bayang sang raja, CBR Old harus berjuang keras. Bagaimana caranya untuk dikenal dan dihargai sebagai legenda pengganti? Namun, sesaat setelah motor ini terlahir, Honda CBR Old telah membuktikan bahwa performa tangguh bisa datang dalam bentuk yang elegan dan penuh presisi. Dengan kekuatan dan kecepatan yang dimiliki,
Motor ini menjadi simbol bagi siapa saja yang tidak takut untuk mengejar performa tertinggi. Ini bukan hanya sekadar motor, tetapi juga sebuah legenda. Meski waktu telah bergulir, pesona dan performa terbaiknya tetap diingat di seantero dunia. Warisan yang ia tinggalkan menjadi bukti bahwa inovasi disertai kualitas dapat melampaui batas dan akan selalu tetap relevan bagi para pecintanya. Desain Honda CBR Old ini mengusung tampilan sport yang khas dengan fairing full body yang aerodinamis. CBR Old termasuk dalam kelas sport 150cc terbaik karena memiliki power to weight ratio yang ideal. Motor ini ramping dan lincah dikendarai sehingga menjadi salah satu generasi CBR paling sempurna yang pernah ada. Pesaing terdekatnya kala itu hanyalah Suzuki FXR 150cc yang tak kalah populer pada masanya. Motor ini juga sempat menjadi primadona kala itu karena performa dan teknologi paling canggih untuk ukuran motor sport kelas 150cc yang masuk Indonesia dengan status CBU pula. Namun bedanya, jika Suzuki FXR ini menggunakan desain half fairing dan CBR Old menggunakan desain full fairing. Jika di antara kalian masih berminat untuk mengadopsi motor CBR Old di waktu sekarang, maka kalian harus memahami apa yang semestinya harus difahami mengenai beberapa fakta menarik tentang kelebihan dan kekurangan milik sang legenda yang satu ini. Yang pertama, terlebih dulu kita bahas dari segi kualitas rangka. Motor ini dirancang dengan menggunakan rangka model twin spar, juga dikenal sebagai perimeter frame. Rangka ini memiliki banyak kelebihan yang diantaranya memberikan kekuatan dan stabilitas tinggi, menciptakan handling yang presisi, serta mampu mengurangi getaran dan lenturan pada saat akselerasi, sehingga memberikan respons yang optimal. Soal rangka motor ini sangat jauh kualitasnya jika dibandingkan motor-motor sekarang ini yang mudah patah, rapuh, dan ringkih. Yang kedua, sistem suspensinya. Sewajarnya motor-motor pada era itu yang dimana kebanyakan menggunakan suspensi depan teleskopik. Suspensi ini memiliki beberapa kelebihan selain harganya yang terjangkau dan desain sederhana serta ringan, membuat kita mudah dalam melakukan perawatan berkala dan sudah cukup handal untuk penggunaan sehari-hari. Kekurangan suspensi teleskopik ini adalah kurang stabil dalam kecepatan tinggi. Suspensi teleskopik ini terasa kurang nyaman dan tidak mampu menyerap guncangan dengan optimal. Kemudian sistem suspensi belakangnya menggunakan monoshock, yakni suspensi tunggal yang langsung terhubung ke lengan ayun atau swing arm. Secara keseluruhan, monoshock adalah pilihan yang sangat tepat untuk motor sport yang mengutamakan performa, handling, dan kenyamanan berkendara. Kemudian yang ketiga, dari swing armnya sendiri, CBR Old ini menggunakan double-sided swing arm atau swing arm konvensional. Swing arm jenis ini cukup umum. Kelebihannya yakni memberikan stabilitas yang baik dan mendukung suspensi monoshock untuk kenyamanan. Kekurangannya hanya dari segi estetika saja, yang mana swing arm konvensional ini terlihat sangat kuno. Lanjut yang keempat, ke sistem pengereman yang memakai double disc brake agar makin responsif. Double disc brake umumnya digunakan pada motor dengan performa tinggi atau motor sport di mana kebutuhan pengereman menjadi semakin kuat dan menjadi prioritas utama keselamatan berkendara. Kemudian yang kelima, dari segi desainnya. Motor ini memiliki desain fairing yang ramping dan aerodinamis, yang bertujuan untuk meminimalkan hambatan udara agar dapat membantu meningkatkan efisiensi, energi, kecepatan, dan stabilitas saat bermanuver. Kemudian, postur motor CBR Old ini tidak terlalu tinggi. Dimensinya cukup ramping untuk ukuran motor sport, memiliki panjang 1910 mm, lebar 602 mm, tinggi 1065 mm, dan wheelbase 1286 mm. Untuk ukuran bannya sendiri, motor ini memakai ukuran ban depan 80/90 ring 17 dan ban belakang 100/80 ring 17. Dan dengan konsep motor sport yang kuat, bentuk jok dibuat terpisah yang disebut split seat, membuat tampilannya semakin lebih terlihat gagah dan sporty. Dari segi estetika desainnya terlihat timeless, tidak terpengaruh oleh waktu atau tetap relevan, enak dilihat, dan terasa berharga meski telah melewati berbagai era. Motor ini memiliki kualitas, gaya,
atau nilai yang tidak lekang oleh perubahan tren serta memiliki daya tarik yang universal. Selanjutnya, varian warna. Dari peluncuran awal di tahun 2002 hingga 2010, motor ini diluncurkan dengan beberapa varian warna dan striping berbeda-beda di setiap periodenya. Pada periode awal di tahun 2002 dan 2003 terdapat 4 warna, yakni merah hitam, biru hitam, putih hitam, dan 1 edisi Repsol Honda dengan warna kombinasi dasar biru dan orange. Warna rangka, swing arm, dan tabung suspensi depan berwarna full silver. Motif stripingnya sendiri menggunakan tema perpaduan aksen color block diagonal dengan kombinasi warna putih hitam dan kuning, disertai dengan font CBR besar tersusun vertikal di bagian fairing samping, dan di bagian bodi belakang bertuliskan 150R dengan background block warna solid dan gradasi. Selanjutnya, peluncuran di periode tahun 2004 terdapat 4 warna dengan 2 kombinasi warna dasar, yaitu merah hitam, grey hitam, orange hitam, dan edisi Repsol Honda dengan warna kombinasi dasar hitam dan orange. Warna rangka dan tabung suspensi depan di clear hitam dan swing arm berwarna silver. Motif stripingnya menggunakan aksen 3 garis hitam yang diambil dari logo sayap Honda dengan bentuk diagonal dari fairing hingga tangki. Disertai juga dengan font CBR besar tersusun vertikal di bagian fairing samping. Font ini berbentuk watermark atau menyerupai siluet. Pada bodi belakang bertuliskan 150R dengan background block warna yang solid dan meruncing. Selanjutnya, peluncuran di periode tahun 2005-2006 terdapat 4 warna dengan 2 kombinasi warna, yaitu merah hitam, kuning hitam, biru hitam, dan 1 edisi Repsol Honda dengan warna kombinasi dasar biru dan orange. Warna rangka dan tabung suspensi depan di clear hitam dan swing arm berwarna silver. Motif stripingnya bertemakan garis-garis abstrak gradasi monokrom yang sekilas menyerupai sayap dan terdapat inisial R di fairing bagian tengah ke bawah, serta hanya bertuliskan CBR saja di bodi belakangnya. Dan yang terakhir, peluncuran di periode tahun 2007 sampai tahun 2010, terdapat 4 warna dengan 2 kombinasi warna, yaitu merah hitam, biru hitam, dan 1 warna full hitam, serta 1 edisi Repsol Honda dengan warna kombinasi dasar hitam dan orange. Warna rangka, tabung suspensi depan, dan swing arm berwarna full hitam. Motif stripingnya sendiri menggunakan tema Racing Flame atau Racing Fire dengan sedikit aksen gradasi dan garis-garis tipis meruncing tajam disertai siluet berbentuk api. Disertai dengan tulisan horizontal dengan bentuk huruf yang racing look di bagian fairing tengah bagian bawah. Bertuliskan CBR DOHC 4 valve. Bagian belakang bertuliskan 150R dengan background garis tipis dan siluet api. Selanjutnya, ciri khas lainnya juga terletak pada desain headlamp dengan bentuk terpisah. Pada bagian dalam housing headlamp ini, terdapat 2 lampu utama dan 2 lampu sein berbentuk bulat. Namun sayang, sering dikeluhkan bahwa lampu CBR ini sangat redup dan kurang terang. Tapi tak perlu khawatir. Kita bisa menggantinya dengan lampu 12 volt dengan watt yang lebih besar atau menggantinya dengan lampu LED agar lebih terang. Kemudian desain lampu belakangnya juga cukup stylish, unik, dan terlihat menarik. Dengan housing meruncing dipadukan dual reflektor stop lamp bulat berukuran besar dan reflektor sein berbentuk bulat dengan ukuran lebih kecil. Buat kebanyakan orang, desain motor ini cukup fenomenal sekali pada masa itu, hingga banyak orang yang berminat ingin meminangnya, namun terkendala oleh harga jualnya. Dan berawal dari sinilah terlihat peluang emas dari pabrikan lain untuk membuat produk sejenis yang mirip, namun dengan harga jual yang jauh lebih murah. Tapi tolong, jangan salah mengartikan kata mirip yang saya maksud. Di sini mirip hanya sekedar pada tampilannya saja, tidak dengan mesinnya, kualitasnya, dan performanya. Dan petaka itu terjadi. Sejarah perjalanan panjang Honda CBR 150R Thailand ini penuh dengan rintangan, termasuk dari para kloningan yang mencoba meniru kemegahan. Yang lebih kocaknya lagi, merek-merek culun tersebut justru laris di pasaran, bahkan ketenaran para motor kloningan ini melebihi ketenaran motor aslinya.
Akibat kemunculan para motor cloningan tersebut membuat pamor CBR CBU Thailand ini sempat meredup, menjadi kurang mempesona dan tidak lagi terlihat eksklusif kala itu. Dan yang lebih naas, motor ini selalu saja terseret image yang buruk hingga saat ini karena sering dituduh motor Cina oleh mereka para manusia yang sok tahu. Padahal motor ini adalah korban yang sebenarnya. Tak tanggung-tanggung, banyak sekali merek-merek culun yang mengkloning motor CBR CBU Thailand ini. Yang pertama dan yang paling populer adalah Minerva R150 dan R200, Torindo Smart SR 150, Kaisar Vertex Z, Happy Swift 200R, KTM Speed 150, BTW ini KTM culun, bukan KTM global, dan Viarfix R 150. Serta mungkin masih banyak lagi yang saya pun ogah untuk menyebutkannya satu persatu. Namun meski banyak yang berusaha meniru Raga, tak ada yang mampu menandingi kualitas performa. Motor ini tetap berdiri kokoh sebagai pionir yang diakui karena keunggulan dari segala sisi. Ia membuktikan bahwa quality dan originality selalu memiliki tempat tersendiri dan tak akan terganti. Jika kita lihat dari segi performa, CBR Old ini tidaklah main-main. Dibekali mesin 149,4 cc 4-stroke 4 katup DOHC overbore, dengan diameter dan langkah piston yang diracik di angka 63,5 dikali 47,2 mm, membuatnya mampu menghasilkan tenaga dengan output yang besar dan stabil, ditambah karakteristik suara mesin yang khas. Dan juga dibekali transmisi 6 percepatan, mampu memuntahkan tenaga sebesar 17,8 horsepower pada 10.500 rpm dan torsi 12 Nm pada 8.500 rpm. Bayangkan, jika dalam kondisi mesin yang standar dan sehat, kecepatan maksimumnya bisa mencapai 140 hingga 150 km per jam bahkan lebih. Dibekali dengan sistem berpendingin cairan dan masih berpengabut karburator, membuat perawatannya pun terbilang cukup simpel. Namun jika dalam kondisi standarnya dirasa masih kurang, kita bisa mengganti karburatornya dengan produk aftermarket seperti karbu PI dan PWK. Maka tak heran, meski pamornya sempat meredup dan telah berumur lebih dari 2 dekade berlalu, motor ini masih diburu oleh para kolektor dan para penggemarnya hingga sekarang ini karena tenaga dalamnya yang mumpuni. Tetapi di balik bengis tenaga dalamnya, maka tak luput pula dari sederet kelemahan yang dimilikinya. Banyak sekali yang mengeluhkan bahwa mesin motor ini begitu cepat panas. Misalnya saja, dalam kemacetan normal, temperaturnya akan naik sampai 3/4. Tapi tak perlu khawatir, itu hal yang normal. Umumnya akan tetap stay di 3/4 saja, dari 3/4 sampai temperatur full sangatlah jarang terjadi. Jarang yang saya maksud bukan berarti tidak pernah. Jika dalam kemacetan parah pada momen tertentu yang mungkin terjadi setahun atau 2 tahun sekali, otomatis mesin ini akan mengalami overheat, mesin akan otomatis mati. Tapi setelah kita mendiamkannya sejenak hingga temperatur menurun, mesin akan kembali hidup normal. Jadi, jika dirasa sudah cukup panas, kita bisa antisipasi dengan melipir terlebih dulu untuk istirahat sejenak sambil mendinginkan mesinnya. Kenapa bisa seperti ini? Jika kita pertanyakan mengenai hal ini pada bengkel-bengkel resmi, jawaban mereka tetap sama. Tidak apa-apa, itu hal yang normal. Ya, memang itu normal, tapi setidaknya kita butuh jawaban yang lebih spesifik untuk mengedukasi kita agar lebih bisa memahami akan hal ini. Namun jika menurut pandangan pribadi saya, mesin Honda CBR 150 Thailand ini seringkali mengalami panas yang cepat karena beberapa alasan teknis. Yang pertama, karena mesinnya memang didesain untuk performa tinggi, yang memang sudah dirancang untuk mencapai tenaga yang lebih besar dengan RPM tinggi, sehingga sistem pembakarannya pun lebih intens dan pastinya lebih cepat menghasilkan panas. Yang kedua, yang namanya motor sport pasti memiliki rasio kompresi yang tinggi, yang memungkinkan campuran bahan bakar dan udara terbakar dengan lebih efisien untuk menghasilkan tenaga.
Dari kompresi yang tinggi tersebut akan menghasilkan lebih banyak panas saat pembakaran berlangsung. Yang ketiga, mesin performa tinggi seringkali menggunakan desain yang kompak dengan kepadatan komponen yang tinggi pula, yang bertujuan agar lebih responsif dan bertenaga. Hal ini pasti akan mengurangi ruang untuk pendinginan alami dan menyebabkan panas terjebak lebih mudah di sekitar sektor mesin. Yang keempat, motor sport menggunakan lebih banyak bahan bakar per detik dibandingkan mesin biasa, yang berarti proses pembakaran lebih intens dan cepat menghasilkan panas. Bahan bakar yang terbakar lebih banyak per siklus pembakaran. Ini dapat meningkatkan suhu mesin menjadi cepat panas. Dan kelima, motor ini masuk dalam kategori motor sport yang menggunakan full fairing yang aerodinamis untuk membantu meningkatkan kecepatannya. Adanya full fairing ini juga dapat mengurangi aliran udara ke mesin. Hal ini juga dapat menyebabkan panas lebih sulit memuai. Mungkin bisa jadi sederet alasan tersebut yang membuat mesin motor ini menjadi begitu cepat panas. Ini semua hanya opini pribadi saya. Mohon koreksi dan maaf bila terdapat kesalahan. Kelemahan selanjutnya adalah masalah yang sering ditemui, yakni masalah pada kelistrikan, terutama soal aki pada motor ini. Aki bawaan motor ini adalah jenis MF atau maintenance free yang kita kenal sebagai aki kering. Tapi saya rasa seringnya trouble kelistrikan pada motor ini bukan bersumber dari akinya, tetapi mungkin masalah pada sistem kelistrikannya. Banyak sekali cara untuk mengatasinya. Cara yang termudah yakni dengan cara mengantisipasi dengan mencopot aki jika motor ini hendak ditinggalkan dalam waktu yang relatif lama. Hal ini bertujuan agar aki bisa awet masa pemakaiannya. Kemudian cara berikutnya, jika sudah sering kali terkendala masalah kelistrikan pada motor ini, kita bisa terlebih dulu mengecek bagian spoolnya. Apakah spool masih bagus atau tidak? Jika spoolnya sudah gosong karena terbakar, kita pun harus segera menggantinya. Spool originalnya sendiri harganya lumayan sangat menguras kantong. Selain itu, kita pun harus inden 1 hingga 2 bulan untuk mendapatkannya. Tetapi, ada cara lain yang dirasa bisa lebih hemat. Kebanyakan pemilik motor ini menggantinya dengan spool milik motor Honda CB150 Streetfire generasi pertama atau spool milik CBRK 45. Terdapat pula di beberapa kasus, banyak pula dari mereka pemilik motor ini memilih untuk menggulung ulang tembaga pada bagian spoolnya. Kemudian tak jarang pula dari mereka yang akhirnya merubah arus kelistrikan motor ini dari half wave menjadi full wave agar masalah kelistrikan pada motor ini bisa terselesaikan dengan baik. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, baiknya kita bisa datang ke bengkel spesialis yang memahami masalah kelistrikan agar perbaikannya pun bisa lebih optimal. Kelemahan berikutnya, motor ini tidak memiliki kickstarter. Ya memang, motor-motor sport tidak dibekali kickstarter dan lebih mengedepankan sistem elektrik yang bersumber dari aki. Hal ini mungkin akan sedikit merepotkan jika akinya mulai drop. Maka jalan satu-satunya harus didorong kemudian masuk gigi 2 agar motor bisa hidup. Mungkin jika untuk sesekali tidak apa-apa, tapi jika hal ini sering dilakukan, maka bisa merusak komponen pada sistem transmisinya dan membuat rantai dan gear menjadi cepat aus. Solusinya jika kita ingin menambahkan kickstarter pada motor ini, kita bisa menggunakan blok kopling 1 set milik Honda CS1. Blok kopling milik CS1 sudah PNP untuk motor ini tanpa merubah apapun. Jadi tidak perlu khawatir saat aki drop, kita tinggal engkol saja, motor pun langsung hidup normal tanpa perlu didorong-dorong. Berikutnya yaitu substitusi spare part. Melihat fakta yang terjadi bahwasanya sang legenda ini memang masih banyak dicari, namun kendala utama yang sering dihadapi adalah sulitnya menemukan spare part yang asli. Sekalipun kita menemukan di pasaran saat ini, harganya sudah pasti dibanderol cukup tinggi. Disinilah pentingnya kita memahami opsi substitusi. Spare part pengganti yang selain lebih mudah ditemui, juga ditawarkan dengan harga yang jauh lebih murah dan tak perlu inden seperti kita mencari spare part bawaan asli. Tentu saja opsi ini lumayan menghemat biaya. Substitusi bisa menjadi solusi cerdas tanpa mengorbankan performa. Untuk awet atau tidaknya, semua kembali bergantung bagaimana kita merawatnya. Berikut ini tabel substitusi spare part Honda CBR CBU Thailand yang telah dikutip dari berbagai sumber. Ini dikhususkan untuk spare part di sekitar sektor mesin dan kaki-kaki saja. Untuk spare part lainnya, seperti part-part bodi, tangki, dan lain-lain, kalian bisa coba mencari di grup-grup CBR di platform sosial media. Banyak pula yang menjual spare part second original copotan bawaan motor-motor tua.
Dari video ini, mengajarkan kita bahwa kualitas sejati tak pernah lekang oleh waktu dan tidak mudah ditiru. Hingga pada akhirnya membentuk karakternya sendiri yang unik dan kuat. Sejarah tidak hanya bicara tentang performa, tetapi juga tentang ketangguhan menghadapi berbagai tantangan. Di balik setiap lekukannya, ada cerita otentik yang tak mungkin dihasilkan dari sekedar barang tiruan. Membuatnya tetap dihargai sebagai sang legenda dengan nilai sejarah yang tak tergantikan. Inilah dia CBR 150R, CBU from Thailand.